Baik Pak, sebentar ya Pak. Monggo. Oke, waktu 10 menit ya saya berikan kepada Arya untuk mempresentasikan laporan akhirnya. Ya, saya langsung persilakan ke Arya, silakan. Oke, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Fahmi dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ranugraha dari kelas Bisnis Digital 2023C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil laporan akhir kegiatan saya studi independen tentang pengembangan Customer Intelligence Platform Transaction Based Customer Segmentation. Di sini ada profil saya, gitu. Di sini saya bermitra di PT Phoenix Seven Aurum, yang dimana divisinya yaitu entrepreneurship atau bisnis digital. Oke, di sini ada latar belakangnya, itu ada perkembangan teknologi digital menghasilkan data transaksi pelanggan dalam jumlah besar, namun data tersebut pada banyak UMKM hanya digunakan sebagai laporan penjualan rutin dan belum dimanfaatkan untuk analisis perilaku pelanggan. Jadi PT Phoenix Seven Aurum itu melihat kebutuhan akan pemanfaatan data transaksi secara strategis melalui segmentasi pelanggan berbasis transaksi. Jadi sehingga lahirlah pengembangan yang saya kerjakan ini, yaitu Customer Intelligence Platform Transaction Based Customer Segmentation. Jadi platform ini itu membantu pelaku usaha mengenali karakteristik pelanggan, menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran, dan mengambil keputusan yang berbasis data. Di sini ada profil perusahaannya dari PT Phoenix Seven Aurum itu sendiri. Jadi perusahaan ini tuh berfokus pada pengembangan solusi bisnis dan teknologi digital. Perusahaan berperan sebagai mitra tempat pelaksanaan magang dan pengembangan proyek Customer Intelligence Platform yang saya kerjakan. Nah, di sini ada penyesuaian dengan konversi mata kuliah, yaitu di sini ada monitoring bisnis digital. Di sini langsung saya rangkum ya, ada kegiatannya langsung. Di sini ada observasi proses bisnis perusahaan. Yang kedua ada monitoring pengembangan customer intelligence platformnya. Dan yang ketiga ada evaluasi kesesuaian fitur dengan kebutuhan UMKM. Jadi tujuan monitoring ini tuh untuk memastikan solusi digital yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan bisnis dan pengguna, yaitu khususnya untuk pelaku UMKM. Selanjutnya di sini ada analisis dan implementasi bisnis. Untuk fokus kegiatannya itu sendiri ada identifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam pemanfaatan data transaksi pelanggan. Yang kedua ada analisis peluang bisnis berbasis data transaksi yang dapat diolah menjadi informasi bernilai melalui segmentasi pelanggan. Yang terakhir ada implementasi konsep segmentasi pelanggan ke dalam platform Customer Intelligence Platform. Untuk hasilnya ya terbentuk konsep solusi bisnis digital berbasis data pelanggan itu. Selanjutnya di sini ada simulasi bisnis digital. Untuk fokus kegiatannya sendiri di sini ada 3 ya. Yang pertama ada uji coba platform menggunakan data transaksi contoh yang disediakan oleh pihak mitra itu sendiri. Kedua ada simulasi untuk menguji alur penggunaan sistem mulai dari proses unggah data hingga interpretasi hasil segmentasi pelanggannya. Yang ketiga ada evaluasi hasil segmentasi pelanggan. Untuk manfaat dari kegiatan ini pun yaitu untuk membantu pengambilan keputusan bisnis berbasis data itu. Di sini ada Business Cloud Design. Untuk fokus kegiatan itu sendiri ada 2 ya di sini ya. Yang pertama ada perencanaan sistem berbasis cloud untuk mendukung pengolahan data transaksi pelanggan. Dan yang kedua di sini ada penyusunan alur sistem data yang mencakup proses penyimpanan data, pengolahan data, serta penyajian hasil analisis dalam bentuk dashboard. Untuk tujuannya ya itu sendiri di sini untuk menciptakan sistem yang fleksibel dan mudah diakses pengguna. Selanjutnya di sini ada kepemimpinan strategi. Untuk fokus kegiatannya di sini ada
pengambilan keputusan strategis pengembangan platform customer intelligence itu. Yang kedua ada diskusi strategi pengembangan platform serta penentuan fitur utama. Yang ketiga di sini ada evaluasi nilai bisnis produk digital dari customer intelligence platform yang dikembangkan. Untuk hasil dari kegiatannya itu yaitu penguatan kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Nah, di sini ada hambatan dan dukungannya. Di sini saya bagi menjadi 2 hambatan, yaitu di sini ada 3. Yang pertama keterbatasan data bisnis nyata. Yang kedua ada platformnya itu masih dalam tahap pengembangan, belum tahap sempurna ibaratnya. Yang ketiga ada keterbatasan pemahaman teknis cloud, dan untuk dukungannya itu sendiri di sini ada tentu dari bimbingan mentor dan fasilitatornya. Ada juga materi pembelajaran terstruktur, ada kerja tim yang solid, dan tentu ada arahan dari dosen pembimbing itu sendiri. Untuk hasil dan pembelajaran yang ini yang dapat saya sampaikan, di sini ada 5. Yang pertama terbangunnya konsep customer intelligence platform itu, yang dimana mungkin sebelumnya itu belum ada konsepnya ini. Yang kedua ada peningkatan pemahaman bisnis digital. Yang ketiga ada pengalaman integrasi teori dan praktik industri. Keempat, analisis bisnis yang berbasis data. Dan terakhir, 5, kerjasama tim dan kepemimpinan. Selanjutnya di sini ada simpulan dan saran. Untuk simpulannya, jadi yang dapat saya simpulkan, customer intelligence platform ini mampu mengubah data transaksi menjadi insight, segmentasi pelanggan yang membantu pelaku usaha dalam mengenali karakteristik pelanggan, menyusun strategi pemasaran, dan mengelola hubungan pelanggan lebih efektif lagi. Dan untuk sarannya sendiri ada pengembangan fitur analitik lanjutan, integrasi dengan sistem kasir dan e-commerce, peningkatan keamanan data pelanggan, dan penyempurnaan antarmuka pengguna. Nah, di sini ada contoh beberapa hasil desain websitenya ya di sini. Dari mulai homepage, login page, sampai ke data intinya. Di sini ada juga terlampir website Figma-nya, desain websitenya ya. Ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya saya langsung saja mempersilahkan kepada Muhammad Afikur Rahman ya. Silakan Afikur Rahman.